Oke, kita lanjutkan kali ini pada bagaimana hubungan antara Qi dengan darah. Hubungan antara Qi dengan darah. Nah, ternyata Qi dan juga darah di dalam TCM itu adalah memiliki satu hubungan erat ya. Bagaimana penjelasannya? Jadi ternyata darah itu juga adalah bentuk Qi yang lebih padat. Nah, karena itu, kalau darah karena dia lebih padat dari Qi berarti dia adalah Yin. Kalau Qi dia dianggap Yang karena lebih renggang. Ya. Kalau darah kan dia cair ya, ada bentuk materinya, dia Yin. Kalau Qi kan memang tidak terlihat mata, tidak bisa kita raba bentuknya, tapi bisa kita rasakan. Dia lebih renggang daripada darah, lebih tidak padat daripada darah, maka dia kategorinya adalah yang seperti itu. Dan keduanya ini ya, antara Qi dengan darah, ternyata dia tidak dapat dipisahkan. Tidak dapat dipisahkan. Diibaratkan sebagai satu kesatuan. Kenapa? Karena ternyata ada yang namanya Qi pengisi ya, yang sudah kita pelajari. Qi pengisi dia itu ternyata mengalir bersama darah. Nah, mengalir bersama darah. Gimana ya? Tentu di pembuluh darah mengalirnya. Mereka bersama. Qi pengisi ini adalah jelas bentuk dari Qi yang tugasnya untuk menyuburkan bagian-bagian tubuh. Darah juga menyuburkan dan juga melembabkan bagian-bagian tubuh, organ-organ di dalam tubuh. Dan mereka ini berjalan secara bersama-sama. Bedanya kalau Qi pengisi hanya bisa menyuburkan tapi tidak bisa melembabkan. Kalau darah karena dia cair, dia bisa menyuburkan ya, memberikan nutrisi ya, gizi dari saripati makanan dan udara itu, dan juga dia akan bisa melembabkan atau membasahkan ya, seperti oli kalau di dalam mesin. Nah, kalau ini kan dalam kondisi sehat ya, dalam kondisi fisiologis. Kalau dalam kondisi yang patologis, patologis itu artinya adalah berpenyakit atau bermasalah, terjadi ketidakseimbangan. Kita juga bisa mengamati bagaimana hubungan antara Qi dengan darah. Ini supaya tidak membingungkan, kita hapus yang fisiologis ya. Nah, di dalam patologis, kondisi yang bermasalah, yang berpenyakit, kita juga bisa melihat hubungan antara Qi dengan darah. Bagaimana? Yaitu ketika kita melihat pada kasus perdarahan. Pada kasus perdarahan. Perdarahan ini bisa berbentuk, ya intinya perdarahan adalah keluarnya darah dari pembuluh darah ya. Misal adalah seperti mimisan, batuk berdarah, kemudian haid yang terlalu banyak, kemudian juga ada muntah darah ya, dan lain-lain yang keluarnya darah dari pembuluh darah. Nah, ketika terjadi perdarahan artinya adalah keluar darah, berarti darahnya berkurang, darah jadi berkurang. Nah, darah yang berkurang, maka orang juga akan menunjukkan tanda-tanda atau gejala kekurangan Qi. Kita ganti spidol terlebih dahulu. Jadi ketika seorang terjadi perdarahan di tubuhnya ya, darahnya berkurang, maka akan juga timbul tanda-tanda
atau gejala dari kurangnya Qi, bukan cuma gejala kurangnya darah. Gejala kurangnya Qi itu seperti apa ya? Seperti berkeringat, kemudian selain seperti berkeringat itu seperti sesak ya, sesak napas, kemudian anggota badan dingin. Anggota badan kita ingat-ingat di dalam TCM, anggota badan itu ya adalah tangan dan juga kaki. Berarti di sini artinya adalah anggota badan dingin, tangan dan kaki jadi dingin. Nah, ketika terjadi perdarahan ya, yang berkurang darahnya, ternyata Qi-nya juga ikut ada tanda-tanda berkurangnya Qi, seperti berkeringat, sesak napas, kemudian anggota badan yang dingin, seperti itu. Kemudian kebalikannya, ketika seseorang itu berkeringat ya, berkeringat yang terlalu banyak, misal lari maraton, olahraga berat, kemudian ya angkat beban, kemudian juga seperti seseorang itu kalau kekurangan Qi kemudian berkeringat terlalu banyak, seperti juga ketika bekerja yang berat-berat ya, keringat terlalu banyak berarti kan dia ada Qi-nya berkurang ya, Qi-nya menjadi berkurang. Kita ingat-ingat bahwa kalau darah itu ya tentu terkait kekurangan darah ya. Kalau Qi terkait Qi-nya berkurang yang tampak pada keringat salah satunya ya. Kalau darah tampak pada darah yang keluar, kalau Qi yang keluar itu tampak pada keringat ya. Keringat terlalu banyak, Qi-nya berkurang, maka ternyata akan timbul gejala kekurangan darah. Yaitu apa gejala kekurangan darah di dalam TCM? Yaitu seperti wajah jadi pucat, kemudian bisa mati rasa, kemudian juga bisa jadi pusing, kemudian jantung yang berdebar. Nah, jadi ketika keringat terlalu banyak ya, berarti Qi-nya jadi ikut keluar pada keringat, Qi-nya berkurang ya, karena itu ada kegiatan berat yang dilakukan. Nah, nanti akan timbul gejala dari kurang darah, tidak hanya gejala kurang Qi tapi juga kurang darah, seperti wajahnya jadi pucat, kemudian mati rasa ya, kemudian jadi pusing ya, berkunang-kunang, kemudian jantungnya juga ikut berdebar. Nah, ini ketika dalam patologis kita bisa memahami antara hubungan Qi dan juga darah ya. Kita ulangi biar lebih jelas, kita perjelas lagi. Ketika terjadi perdarahan, artinya keluar darah, yang mana itu adalah darahnya jadi berkurang, maka bisa timbul juga tanda-tanda gejala kurangnya Qi. Jadi tidak hanya darah keluar yang timbul gejala kekurangan darah, tidak, tapi ternyata Qi-nya juga ikut menampakkan tanda-tanda kekurangan. Misal jadi berkeringat, jadi sesak napas, kemudian anggota badan ya, tangan dan kaki jadi dingin, seperti itu. Kemudian sebaliknya, kalau keringat terlalu banyak keluar, nah situ kan keringat keluar itu menyiratkan ada Qi yang berkurang, yang ikut keluar, maka juga akan timbul tidak hanya gejala Qi yang berkurang, tapi timbul gejala darah yang juga ikut berkurang, seperti wajah pucat, mati rasa, pusing, berkunang-kunang, dan jantungnya berdebar-debar. Nah, seperti itulah hubungan Qi dan darah, baik fisiologis maupun secara patologis di dalam TCM. Harapannya ini bisa dipahami dan bisa kita nanti gunakan di dalam praktek ya, dalam praktek, supaya bisa menjadi dasar di dalam pengobatan Tiongkok yang kita gunakan ya di dalam TCM
yang kita gunakan. Maka kalau dalam kondisi patologis seperti ini, solusinya adalah keluar darah ya, berarti darahnya berkurang, berarti kita harus menambah darah dan juga menambah Qi. Nah, sama kalau Qi-nya berkurang, berarti kita harus menambah Qi dan menambah darah. Nah, artinya adalah nanti kalau menggunakan herbal, ya nanti herbalnya itu yang bertujuan untuk menambah darah dan menambah Qi, dan menambah darah. Nah, seperti itu, sehingga keduanya bisa, karena satu berkurang yang lain ikut berkurang ya, seperti itu, maka yang satu ditambah ya yang lain harus juga ikut ditambah supaya cepat dalam pemulihan. Dalam titik akupunktur juga sama, harus ditambah darah, harus ditambah Qi, atau dirangsang pada penambahan darah dan penambahan Qi. Seperti itu. Oke, kita cukupkan, kita lanjutkan pada video yang selanjutnya.